setelah timnas Indonesia harus menelan pil pahit kekalahan telak atas timnas Jepang dengan skor akhir 4-0. Kini skuad asuhan Coach Sintayong harus kembali menghadapi laga kandang kedua mereka di bulan ini melawan timnas Arab Saudi. Sebelum skuad Arab Saudi harus puas bermain imbang dengan skor kacamata atas timnas Australia. Dan pada pertemuan terakhir mereka dengan timnas Indonesia, timnas Arab Saudi juga harus ikut berbagi poin dengan skor akhir 1-1. Pastinya pada laga kedua antara kedua tim di putaran ini, timnas Arab Saudi dan timnas Indonesia akan benar-benar bertarung penuh untuk sama-sama mengamankan 3 poin. Apalagi timnas Indonesia yang sejauh ini belum bisa mendapatkan kemenangan di putaran ketiga. Membuat mereka mau tidak mau harus berjuang lebih keras untuk bisa membawa pulang 3 poin perdana mereka sebelum kualifikasi berakhir. Sebab tentu saja jika skuad Garuda kembali ditaklukkan pada laga ini, maka kemungkinan besar Coach Sintayong sebagai pelatih kepala akan dipecat oleh federasi dan membuat situasi di dalam tim akan semakin kacau. Apalagi kini Coach Sintayong memiliki target untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat untuk bisa mengamankan asa ke putaran final Piala Dunia. Akan tetapi tentu saja ini akan dipengaruhi dari susunan pemain yang nantinya akan diturunkan dan juga strategi yang akan digunakan oleh tim pelatih. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong tentu bisa melakukan eksperimen dengan taktik ideal setiap pemain dengan memasang 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi penjaga gawang sudah dipastikan akan kembali diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Meskipun pada laga Jumat malam kemarin, kiper keturunan terbaru timnas Indonesia tersebut gagal mengamankan mistar gawang. Namun tentu saat ini tidak ada kiper lain yang mampu menyamai kemampuan dan profesionalitas sang pemain di atas lapangan. Martin Paes pastinya harus mengevaluasi cara bermain yang dirinya tunjukkan pada laga melawan timnas Jepang yang lalu. Sebab pada laga kemarin dirinya sempat melakukan blunder yang membuat timnas Indonesia harus kebobolan untuk ketiga kalinya. Akan tetapi melawan timnas Arab Saudi, Martin Paes memiliki kualitas yang sepadan untuk bisa kembali menjadi tembok kokoh. Sebab pada pertemuan pertama melawan timnas Arab Saudi, pemain asal Liga Amerika yang satu ini dapat tampil sebagai pemain terbaik pada laga debutnya saat itu. Oleh karenanya pada laga kedua melawan timnas Arab Saudi, Martin Paes diprediksi akan masuk ke dalam susunan pemain utama yang dipilih oleh tim pelatih. Jay Itzes, kapten utama timnas Indonesia asal Venezia FC, dipastikan juga akan kembali tampil sejak menit pertama jalannya pertandingan. Pengalaman dan juga jam terbangnya di Liga Italia tentu menjadi modal berharga bagi pemain yang berposisi sebagai bek tengah satu ini. Dengan formasi yang menggunakan 2 pemain bertahan, tentu peran dari Jay Itzes akan semakin dekat dengan penjaga gawang dan akan sedikit sulit bagi dirinya untuk bisa keluar dari posisi. Namun dengan cara bermain seperti ini, Jay Itzes akan jauh lebih banyak berperan sebagai pemotong serangan dari tim lawan. Postur tubuhnya yang tinggi juga memungkinkan Jay Itzes untuk bisa memenangkan duel-duel udara. Ini menjadi modal yang sangat penting bagi seorang pemain bertahan yang akan berguna dalam situasi bertahan ataupun menyerang. Jay Itzes harus tetap fokus sebagai seorang pemimpin dan sebisa mungkin untuk mengurangi miskomunikasi yang terjadi di atas lapangan pertandingan. Justin Hubner, meskipun dirinya tercatat sebagai pemain yang melakukan gol bunuh diri melawan timnas Jepang, namun dapat dikatakan bahwa penampilan dari sang pemain sangatlah layak untuk bisa kembali dimasukkan pada laga melawan timnas Arab Saudi. Setelah sebelumnya cedera pada bulan Oktober yang lalu, Justin mampu membuktikan kembali bahwa dirinya merupakan sosok pemain utama yang kini dimiliki oleh skuad Garuda. Dengan kemampuan koordinasinya yang sangat tinggi, ini dapat memberikan keuntungan bagi sang pemain untuk menjaga garis pertahanan dari serangan lawan. Apalagi visi permainannya yang sangat terlihat setiap membela skuad Garuda membuat sang pemain tentu mendapatkan perhatian lebih dari tim pelatih. Ditambah lawan yang akan dihadapi oleh timnas Arab Saudi terkenal dengan permainan yang sangat keras. Ini memastikan nama Justin Hubner untuk sekali lagi masuk ke dalam susunan pemain utama timnas Indonesia di dalam pertandingan. Calvin Verdong sudah tidak dapat diperdebatkan setelah kehadiran pemain asal NEC Nijmegen ke dalam timnas Indonesia. Posisi bek kiri sudah secara resmi dipatenkan oleh sang pemain pada laga internasional skuad Garuda. Verdong dipastikan akan kembali tampil sebagai sosok pemain utama di sektor kiri lapangan dan diharapkan dapat kembali menunjukkan permainannya yang konsisten di setiap pertandingan.
Sebab Coach Sintayong selalu memasang nama pemain sebab keefektivitasan dari sang pemain di dalam penguasaan bola maupun menjaga kedalaman garis pertahanan. Verdong juga mampu menjadi sosok pemain ofensif yang membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk menciptakan keunggulan. Ketenangannya di dalam mengalirkan bola akan menjadi nilai tambah yang akan dirinya bawa pada laga melawan timnas Arab Saudi di Selasa malam besok. Tentu diharapkan sang pemain dapat berbicara banyak dan bisa mencetak gol perdananya bagi timnas Indonesia senior. Kevin Dix tampil selama 40 menit di babak pertama. Kevin Dix langsung ditarik keluar lapangan sebab cedera ringan yang dirinya dapatkan di dalam lapangan. Hal ini terjadi sebab dirinya salah melakukan tumpuan setelah menghindari potongan serangan yang dilakukan oleh pemain Jepang. Namun nampaknya Kevin Dix tetap akan bisa tampil pada laga keduanya setelah langsung melakukan pemulihan dan bersiap menghadapi timnas Arab Saudi. Pada laga pertama ketika Kevin Dix bermain, timnas Indonesia cukup memiliki kekuatan untuk bisa menyerang ataupun memiliki pertahanan yang solid. Dan situasi tersebut mampu dipertahankan oleh pemain asal Liga Denmark yang satu ini selama lebih dari setengah babak. Akan tetapi ketika sang pemain dikeluarkan, timnas Jepang langsung bisa menguasai jalannya pertandingan bahkan lebih leluasa di dalam pergerakan sektor sayap. Oleh karenanya, Kevin Dix diperlukan pada laga ini untuk bisa menjaga garis pertahanan timnas Indonesia. Nathan John bermain dengan formasi 4-3-3, maka Nathan John akan dipasang sebagai sosok gelandang bertahan yang fokus di dalam memutus serangan. Staminanya yang sangat besar membuat sang pemain dapat berlari dalam 90 menit penuh dan melakukan penyelamatan krusial di dalam pertandingan. Kualitasnya yang telah terbukti pada Piala Asia U23 yang lalu membuat sang pemain menjadi sosok kunci bagi lini tengah timnas Indonesia. Selain itu, Nathan John juga merupakan tipe pemain yang lebih mengandalkan kerja sama tim. Dirinya mampu memiliki kesabaran di dalam melakukan skema penyerangan, namun dapat agresif ketika timnas Indonesia mendapat serangan balik. Pada laga melawan timnas Arab Saudi, stamina dari Nathan akan sangat berarti bagi kesolidan pertahanan. Sebab sang pemain dapat langsung berlari ketika terjadi serangan balik cepat dan segera memotong serangan sebelum tiba di dalam kotak penalti. Ivar Jenner. Setelah sebelumnya absen sebab akumulasi kartu kuning, Ivar Jenner dipastikan akan kembali ke dalam lapangan pada laga melawan timnas Arab Saudi. Ivar merupakan sosok pemain muda yang berposisi di tengah lapangan yang memiliki ketenangan dalam pendistribusian bola. Ketenangan yang dirinya miliki bahkan dapat membuat sang pemain melakukan trik dan mengecoh pergerakan lawan. Selain itu, umpannya yang akurat juga akan mampu membantu timnas Indonesia melancarkan skema permainan di dalam lapangan. Dengan posisinya yang berada tepat di tengah lapangan, Ivar memiliki opsi untuk memilih jalur penyerangan yang efektif bagi skuad Garuda. Pastinya dengan kembalinya sang pemain timnas Indonesia dapat optimis untuk bisa setidaknya mengamankan 3 poin perdana mereka di putaran ini. Tom Haye, pemain senior yang saat ini menjadi andalan skuad Garuda Senior, dipastikan akan menjadi promotor serangan dari timnas Indonesia di dalam pertandingan. Dengan kemampuannya di dalam membaca pola permainan lawan, menjadi sang pemain sangatlah layak untuk bisa masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan timnas Arab Saudi. Apalagi kini timnas Indonesia harus memetik hasil kemenangan untuk bisa mempertahankan asa mereka untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pastinya Coach Sintayong juga tidak memiliki alasan untuk tidak memainkan sang pemain dan membiarkan sang pemain untuk menjalankan setiap instruksi di dalam lapangan. Dengan formasi yang mengandalkan 2 gelandang bertahan, Tom Haye akan benar-benar fokus pada perannya sebagai seorang pengatur serangan yang efektif di dalam lapangan pertandingan. Eliano Reinders. Setelah 2 pertandingan dicoret oleh tim pelatih dari kedalamanan skuad timnas Indonesia, Coach Sintayong tentu harus berani untuk mencoba jasa dari sang pemain yang telah tampil reguler bersama timnya di kasta tertinggi Liga Belanda. Pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh pemain satu ini terbilang sangat layak untuk bisa mengamankan posisi utama di dalam skuad timnas Indonesia senior. Tentu mencoret sang pemain merupakan tindakan yang sangat tidak perlu untuk diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terlebih ketika federasi telah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk bisa menghadirkan sang pemain membela timnas Indonesia. Pemain sayap penyerangan yang satu ini pastinya akan menampilkan permainan yang sangat indah ketika dirinya memang diberikan kepercayaan penuh oleh tim pelatih. Dan dengan kelincahannya dan postur tubuhnya yang kecil, Eliano dapat dengan mudah membuyarkan pertahanan dari timnas Arab Saudi. Ragnar Oratmangun sempat mendapatkan peluang emas pada laga melawan timnas Jepang, namun sayangnya sang pemain belum dapat memaksimalkan dan memberikan keunggulan pertama bagi timnas Indonesia.
Namun ini bukanlah alasan bagi Coach Sintayong untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad utama Timnas Indonesia. Sebab sejauh ini Ragnar merupakan sosok pemain sayap yang sangat efektif. Pergerakan tanpa bola yang sangat luar biasa dan juga ketenangan yang dirinya miliki dapat menjadi sang pemain mengambil peran kunci di dalam pertandingan. Apalagi pada pertemuan pertama melawan Timnas Arab Saudi yang lalu, Ragnar mampu mencetakkan gol dan membawa Timnas Indonesia tampil imbang atas Timnas Arab Saudi. Tentu pada pertemuan keduanya dengan Timnas Arab Saudi, Ragnar juga tetap memiliki peluang besar untuk bisa kembali menciptakan peluang-peluang berbahaya yang pastinya akan memberikan keuntungan signifikan bagi Timnas Indonesia. Rafael Struijk, hingga Timnas Indonesia benar-benar mendapatkan striker murni yang haus gol, maka hingga saat itu pula Rafael Struijk akan menjadi ujung tombak dari skuad Garuda. Bahkan saat ini posisi striker Timnas Indonesia sudah melekat pada sang pemain yang bahkan jarang sekali diganti selama 90 menit penuh. Tentu di umurnya yang masih muda, Coach Sintayong ingin sang pemain dapat menunjukkan kedewasaan di dalam lapangan. Dan saat ini pemain yang kini berakhir di Liga Australia tersebut telah membuktikan dengan mempersembahkan gol perdananya yang dapat diselesaikan dengan indah. Pada laga melawan Timnas Arab Saudi, pastinya performa dari Rafael Struijk akan sangat diharapkan untuk bisa menciptakan sebanyak-banyaknya peluang di dalam pertandingan. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.